Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dalam majelis ini, majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama dengan Rasulullah SAW di taman surga yang ada di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita masih dari kitab Jami', yaitu kitab yang terdapat dalam Bulughul Maram, kumpulan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Kita masih pada bab ancaman berakhlak yang buruk, dan hadis yang akan kita ambil pada kesempatan ini itu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Wala tumari akhaka wala tumasikhu wala ta'idhu mau'idan fatukhlifahu." Kata Nabi SAW, dan janganlah kamu menentang saudaramu, jangan mempermainkannya, dan jangan pula menjanjikan kepadanya sesuatu lalu kamu mengingkarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang lemah, tetapi memiliki banyak jalur sehingga menjadikan hadis ini naik statusnya menjadi hasan li ghairihi. Jadi hadis ini kalau dari riwayat Abdullah bin Abbas atau riwayat yang lain itu lemah secara sanad, tapi karena banyak riwayat sehingga terkumpullah banyak riwayat dan menyebabkan hadis ini memiliki sanad yang hasan li ghairihi. Tapi perhatikan di sini ya, dikatakan di sini Nabi menyebutkan 3 hal. Yang pertama, wala tumari akhak, jangan kamu menentang saudaramu. Apa yang dimaksud dengan jangan menentang saudaramu? Yaitu janganlah kamu mendebat dia dalam perkara-perkara yang baik. Jadi tatkala kita disampaikan kebaikan lalu kita mendebat dia, seolah kita tidak menerima kebaikan yang disampaikan itu, perkara yang hak. Nah, banyak kita dapati sekarang kaum muslimin itu dia tidak terima diberikan nasihat, sehingga selalu berkelak dengan mengatakan kan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Maka saya katakan tidak semua hal itu kita bantah dengan khilaf. Khilaf itu dalam kaidah para ulama ada khilaf mu'tabar, ada khilaf ghairu mu'tabar. Khilaf mu'tabar itu adalah khilaf yang memang mereka memiliki kekuatan dalil, masing-masing pendapat itu punya kekuatan dalil. Tapi ada khilaf yang dia tidak mu'tabar, yang satunya itu lemah sehingga tidak bisa kemudian dijadikan sebagai pembanding dengan permasalahan yang satunya, tidak bisa.
Nah, kebanyakan kita itu tidak mengerti mana khilaf mu'tabar, mana khilaf yang ghairu mu'tabar. Kita tahu yang ngomong khilaf. Tidak semua itu pakai khilaf. Kalau sekiranya memang kita salah dan kita secara hati kita mengakui apa yang disampaikan oleh orang tersebut adalah sebuah kebenaran, apa salahnya untuk kita menerima hal tersebut? Karena khawatirnya kalau kita menentang saudara kita menyubat dia, kita jatuh dalam perkara kesombongan. Nabi bersabda tentang sombong itu, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Namanya sombong itu adalah menolak satu kebenaran yang disampaikan kepadamu, padahal sudah jelas kebenaran itu beserta dalilnya. Engkau tolak. Tatkala engkau tolak kebenaran itu, kata Nabi, engkau jatuh ke sifat yang kedua. Engkau pasti akan meremehkan orang yang menyampaikan kebenaran. Kamu tahu apa sih? Kamu nggak ngerti. Ini loh ada khilaf di kalangan para ulama. Ini nggak benar seperti ini. Nah, karena saya ingin sampaikan kepada antum, ingatkan kepada antum semua dan kepada saya pribadi. Kalau belum bisa menjadi alim, maka jadilah muta'allim. Jangan menjadi muta'alim. Paham kalimat ini? Kalau antum belum bisa menjadi alim, alim itu orang berilmu, orang yang punya ilmu, orang yang punya kemampuan ilmu agama yang baik. Belum bisa memiliki hal tersebut, maka jadilah muta'allim. Muta'allim itu yang selalu belajar tentang kebaikan, belajar tentang yang hak. Jangan menjadi muta'alim. Muta'alim itu pura-pura berilmu, padahal sebenarnya jahil. Nah, banyak di antara kita tuh muta'alim, bukan alim, bukan muta'alim. Jadi kalau nggak bisa menjadi alim, paling nggak jadi muta'alim, yang mempelajari agama, yang mempelajari kebaikan. Sehingga tatkala datang kebaikan yang hak kepada kita menerima dengan hati yang terbuka. Kita menerima dengan lapang dada. Dan itu di antara tanda-tanda kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara tanda kebaikan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya lapang untuk menerima kebaikan, lapang menerima yang hak. Itu di antara kebaikan seorang. Tatkala dia merasa tidak butuh dengan kebaikan tersebut, dia sombong, dia menolak, dia aneh, maka khawatirnya orang ini akan menjadi orang yang jauh dari kebaikan. Itu yang pertama. Jangan suka mendebat saudara kita dalam perkara-perkara yang itu adalah perkara yang sudah jelas, sehingga kita ingin menunjukkan seolah kita berilmu, padahal kita bukan orang alim, kita muta'alim, pura-pura berilmu. Oleh karenanya Nabi SAW dalam sebuah hadis juga pernah mengatakan begini, rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi ada seorang yang dia membawa satu ilmu atau menyampaikan satu ilmu di tengah satu kaum, ternyata di tengah kaum tersebut ada yang lebih berilmu, ada yang lebih berilmu, sedangkan yang lebih berilmu ini orang yang tawadhu, tidak menampakkan dirinya, tidak ingin menonjolkan dirinya, padahal dengan ilmunya dia tawadhu, tapi orang yang berbicara ini seolah dia orang yang paling. Apalagi statusnya kita penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ustaz, dia tidak boleh kemudian sedikit-sedikit mendebat, apalagi mendebat orang jahil, mendebat orang yang dibawa jamaahnya di depan, bukan malah diarahkan, bukan malah diberikan gambaran yang baik, ini malah jamaahnya di depan. Gimana kemudian
jamaah tersebut akan begini. Harusnya dia menjadi orang yang baik, tapi ini jamaahnya juga. Dan saya dapat itu banyak beberapa ustaz seperti itu. Saya kasihan aja gitu. Jamaahnya juga. Buat apa itu Pak? Jamaahnya juga boleh juga. Gak benar. Sedangkan yang kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini, wala tumaziku, dan jangan kamu mempermainkan saudaramu. Di sini banyak pengertian mempermainkan. Para ulama mengatakan di antara bentuk mempermainkan itu bisa dengan mengolok-olok dia, ya, bisa dengan membuli dia. Banyak cara mempermainkan itu, mempermainkan hatinya, mempermainkan perasaannya. Ini jangan mempermainkan orang lain, mempermainkan dengan kata-kata. Sekarang itu kita dapati banyak orang yang dia suka ngeprank kita melakukan satu hal tapi bohong. Itu kan mempermainkan sebenarnya. Itu tidak boleh. Maka jangan kita latah untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di media sosial. Kita ini kebanyakan latahnya. Sampai akhirnya ada seorang laki-laki yang mempermainkan istrinya dengan mengatakan, aku talak kamu. Bercanda. Gak boleh. Itu tidak boleh. Karena dia sering mempermainkan orang lainnya, dia ngeprank orang. Akhirnya dia ngeprank istrinya dengan mengatakan, aku talak kamu. Bercanda. Padahal namanya talak itu mau bercanda, mau serius, tetap dianggap serius. Tapi anggap serius. Karena keseringan tadi dia mempermainkan orang, dia ngeprank orang, ngeprank istrinya, ternyata berdua pada perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Islam itu punya aturan. Makanya kenapa Islam mengatur segala bentuk hubungan kita dengan masyarakat, supaya kita hidup damai, berdampingan. Bukan melakukan sana, bukan kemudian mempermainkan sana, mempermainkan sana. Subhanallah. Jadi mempermainkan orang sehingga orang tersebut membenci satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian setelah itu dengan tanpa berdosanya dia datang mengatakan bahwa apa yang aku sampaikan tentang kalian berdua itu tidak benar. Tidak pantas seorang mukmin seperti ini, yang mana dia harus menjaga lisannya, dia harus menjaga perbuatan kelakuannya. Ini malah justru kelakuan dan perbuatan itu seperti orang-orang kafir. Janganlah seperti itu. Tidak benar. Kita yang belajar supaya menjadi orang baik, jangan memperlakukan diri kita seperti itu. Tidak benar seperti itu. Kasihan saudara kita. Apalagi kalau saudara kita menganggap permainan itu adalah satu bentuk kezaliman, bahaya. Kita telah mempermainkan dia dan dia menganggap itu satu kezaliman bagi dirinya dan dia tidak suka, dia benci dengan hal tersebut, berarti kita zalim. Kalau kita zalim, berarti kita telah menjadikan dia, mengaktifkan apa yang menjadi keistimewaan orang zalim. Doanya akan dikabulkan oleh. Lalu kita didoakan, kamu mempermainkan saya, semoga kamu tidak bahagia dunia akhirat. Ngeri. Karena kalau orang sudah sakit hati itu, apa yang keluar dari lisannya itu dia tidak pikir gitu. Dia suka langsung kontrol orang-orang seperti itu. Tidak peduli keluarin apa. Mendoakan A, doakan B, doakan. Syukur-syukur kalau yang keluar dari lisannya itu adalah kalimat yang baik. Ya Allah, semoga kamu dapat hidayah untuk tidak menjadi orang seperti itu. Alhamdulillah. Bisa jadi dengan doa tersebut ternyata benar dia berubah gitu kan. Tapi kalau ternyata
mendoakan keburukan, dia mendoakan yang jelek, apa yang terjadi? Bahaya. Maka jangan suka mempermainkan perasaan orang lain. Bercanda berlebihan sampai membawa kedustaan, mempermainkan perasaan. Orang butuh dihargai, sebagaimana kita kepingin dihargai, orang juga butuh dihargai. Dan ingat kata para ulama, ternyata mempermainkan seorang itu bisa masuk dalam kategori kita merusak kehormatan. Dan bahaya kalau kita merusak kehormatan saudara kita. Ini sangat berbahaya. Ini termasuk perkara dosa besar. Mempermainkan, merusak kehormatan saudara itu masuk dalam kategori dosa besar. Sedangkan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah fatukhlifahu atau wala ta'idhu mau'idan fatukhlifahu, dan jangan pula kamu menjanjikan sesuatu lalu kamu mengingkarinya. Ini sifat yang jelek, suka ingkar janji. Termasuk janji di sini. Kata para ulama adalah berupa kita berjanji akan menutup aib saudara kita. Dia mau cerita sama kita dengan keyakinan kita berjanji akan menutup aibnya, akan menyimpan rahasia tersebut. Ternyata kita menceritakan hal itu. Nah Ustaz, Anda akan menceritakannya bukan kepada orang lain, hanya kepada istri. Hatta kepada istri. Ketika antum sudah ngerti orang itu tidak mau aibnya diketahui sama orang lain, meskipun itu istri antum harus percaya. Nah banyak orang ingkar janji dalam masalah. Dia berjanji akan menutup aib saudaranya, tapi sama istrinya diceritakan aib temannya. Gak benar. Iya, istri antum itu orang dekat bagi antum, tapi bagi teman antum yang bercerita itu dia bukan siapa-siapa. Istri antum itu adalah orang lain bagi dia. Yang bagi dia aibnya gak boleh istri antum tuh tahu gitu loh. Antum cerita, antum kasih tahu, detail pula kasih tahunya. Kasih tahu detail nih. Saat titik komanya, gimana cerita saat bahasa ekspresi teman antum bercerita sama istri antum seperti itu, nggak benar, nggak boleh. Berarti antum mengingkari janji, berjanji akan menutup aibnya, tapi justru anda membuka kepada istri, itu tidak benar. Keliru, maka salah besar. Terkadang yang para istri cara mancingnya juga jago gitu loh. Pancing suaminya jago. Dan para suami pun ketika dipancing sama istrinya sering KO. Itu sudah terjadi. Makanya benar kata Allah Ta'ala, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya mereka itu sangat dahsyat. Tipu daya di sini itu banyak pengertiannya. Salah satunya adalah itu tadi. Dia sering menipu kita untuk menceritakan apa yang menjadi rahasia dengan cara dia tahu kita pergi sama temannya. Mungkin dia ada rasa interogasi. Dia buatkan minuman kesukaan kita, dia tanya, "Lu abang dari mana?" Keluar. "Oh sama si itu." "Bukan." "Oh sama yang mana?" "Oh yang ini." "Oh di mana?" Pancing. Cerita. Janganlah. Itu kita mengingkari janji. Dan Nabi SAW sudah bersabda, ayatul munafik salas. Tanda orang-orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba
Kalau dia berbicara dia wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia suka ingkar. Makanya kalau kita suka berjanji dalam hal-hal seperti itu tapi kita suka mengingkari sendiri, khawatir kita mewarisi sifat orang-orang munafik. Kita mengingkari janji kita kepada saudara. Demikian pula kalau kita berjanji kepada saudara antum dalam satu hal urusan-urusan mubarak duniawi, kalau sekiranya antum memang bisa memenuhinya, penuhilah. Kalau memang ada unsur syar'i yang benar-benar membuat antum tidak bisa memenuhinya, maka kasih tahu. Jangan kemudian antum berjanji dengan saudara antum, niatnya memang tidak mau untuk memenuhi janji tersebut, tapi antum memberikan harapan yang mengatakan, oh insya Allah saya datang. Sudah gitu pakai insya Allah. Kalimat yang seharusnya tidak dijadikan sebagai alat pelarian. Kita sering menjadikan kalimat insya Allah itu sebagai alat pelarian. Kita sebenarnya nggak mau pergi, tapi karena dia terus meminta kita datang. Daripada kakek misalnya mungkin dalam diri kita bahaya, ngeyel gini, ya sudah, insya Allah lah. Padahal dia tidak mau pergi gitu loh. Dia hanya kepingin supaya orang ini tidak tampak ngeyel, maka dia bilang insya Allah keliru. Justru kalau antum bilang insya Allah, antum harus memenuhi undangan. Berusaha untuk memenuhi. Kalau pas nanti di tengah jalan antum tidak bisa memenuhi karena satu hal, satu alasan dan yang lainnya, itu beda hal. Tapi kalau memang dari awal antum akan berlari atau antum akan lari dari apa yang dia minta, maka jangan berjanji. Jangan berjanji. Bilang aja yang terus terang. Kalau tidak berani terus terang, takut mengecewakan dia, bilang aja dengan bahasa yang lebih sederhana. Ya, saya akan usahakan untuk datang ya. Semoga dimudahkan. Itu kan. Jangan bilang, oh insya Allah, oh. Ya. Ternyata tak ada. Repot orang rasa menjadikan kalimat insya Allah. Karena ketika seorang mengatakan insya Allah, berarti dia mempertaruhkan Allah di situ sebagai saksi dia akan memenuhi janji. Nah, kalau kita tidak mengabulkan Allah, terus siapa yang akan mengabulkan Allah? Nah, inilah tiga hal yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Jangan kita mendebat atau menentang saudara pada perkara yang baik atau mendebat dia. Jangan kita mempermainkan perasaannya, dan jangan kita berjanji dengan satu janji lalu kemudian kita akan mengingkari. Kalau tidak bisa untuk memenuhi, maka jangan berjanji. Tapi kalau dirasa mampu untuk memenuhi, terlepas nanti di tengah jalan ada satu dan lain hal, ya sudah, sampaikan dengan baik dan minta maaf. Tapi kalau memang dari awal kita akan memenuhi, jangan berjanji. Kita tambah satu hadis, kita berhenti setengah 6 jam. Satu hadis lagi, hadis yang ke-19 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khaslatani yajtami'ani fi mu'min. Ada dua sifat yang tidak akan berkumpul pada diri seorang mukmin. Berarti dua sifat ini. Tidak mungkin seorang mukmin punya dua sifat. Yang pertama, al-bukhl, bakhil. Ini sudah jadi bahasa kita ya, bakhil. Padahal itu bahasa Arab saja. Bakhil. Kalau bahasa kita pelit, kikir, apa lagi? Medit. Orang Jawa bilang apa? Hah? Medit. Di atasnya medit ada nggak?
Kalau bahasa orang-orang itu dia nggak mau ngomong bilang begini, orangnya piye? Orangnya genggam, sulit ngeluarin maksudnya. Orangnya gimana? Bukan gampang. Orangnya royal. Ini yang pertama, pelit. Mukmin itu udah boleh pelit. Nah, lawan dari bakil, dermawan. Makanya sifat orang mukmin itu adalah dermawan. Baik dia dermawan kepada dirinya, dia dermawan kepada keluarganya, dan dermawan kepada orang. Lagi sama diri, awak diri itu pelit coba. Harta itu udah mau mati. Daripada antum simpan. Dan untuk menggunakan hisabnya berat, pakai aja selagi berat kebaikan. Pertama untuk diri sendiri, ini penting. Seperti pakailah pakaian yang layak untuk ibadah kepada Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika, jangan antum bersembunyi di balik kalimat zuhud untuk menutupi kepelitan antum. Banyak orang seperti ini. Jadi dia itu bersembunyi di balik kalimat zuhud untuk menunjukkan untuk menutupi kepelitan. Baju sudah tidak layak pakai, zuhud, keliru. Antum kalau punya uang, antum justru tidak beli baju, padahal antum mampu. Lalu antum mengatakan zuhud dengan kondisi pakaian seperti itu, antum tidak dikatakan zuhud, tapi antum pelit dan antum tidak bersyukur atas nikmat Allah. Karena Allah mengatakan fa'amma bi ni'mati rabbika. Adapun nikmat Allah Ta'ala maka ceritakan itu maksudnya bukan aku ngomong, bukan hanya ngomong, ceritakan itu, tapi ceritakan dalam bentuk itu pakailah pakaian yang baik, pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bersih gitu. Karena dia ngomong at-tuhuru syatrul iman. Engkau bersuci itu adalah bagian daripada keimanan. Dan dalam hadis yang lain mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada makanya ada orang dia memperbaiki rumahnya supaya terlihat indah, boleh, supaya dia masuk dalam hadis tersebut. Dia bersih rumahnya supaya dia masuk dalam hadis tadi, boleh, tidak ada masalah, itu ibadah. Motornya supaya terlihat bagus, tidak kotor, nggak apa-apa. Paling cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama, sisanya motor perang besar, nggak perlu dicuci, yang penting duitnya datang, motor ini. Keliru, itu nikmat yang Allah kasih. Di antara bentuk bersyukur, rawatlah nikmat itu. Ganti oli tepat waktu, perhatikan onderdilnya, jangan taunya gas saja, rusak gitu ya. Itu namanya tidak bersyukur. Rawatlah, ya kan? Begitu. Nah, dermawan kepada keluarga. Anak istri jangan ditelantarkan. Awak diri makanan enak, tapi istri tidak dikasih makan enak. Tak benar. Kita makan spaghetti, ternyata anak istri dikasih apa sih? Jangan gitulah. Kasih makanan yang enak kepada istri, kasih makanan yang enak kepada anak-anak. Berikan kepada mereka yang terbaik. Itu namanya kita dermawan kepada keluarga. Nah, dermawan kepada orang lain masuk dalam orang lain di sini kata para ulama yaitu orang tua. Seorang tua jangan pelit. Ada satu cerita, satu kisah. Jadi orang ini dia bekerja, dia mengumpulkan uang untuk nikah. Akhirnya terkumpul uangnya, ditelepon sama ibunya. Ternyata ibunya mohon maaf, ibu punya hutang. Dia sudah kumpulin uang buat nikah 15 juta. Ditelepon sama ibunya, ibu punya hutang. Berapa bu? Ada 13 juta. Ditelepon sama anaknya lagi. Ditanya sama anaknya, bu, kira-kira ada nggak hutang yang lain gitu? Nggak ada. Coba dipikir. Oh ada sih, ada ini totalnya 2 juta pas 15 juta.
Jadi uang yang dikumpulkan buat nikah itu dipakai bayar utang. Apa yang terjadi? Karena dia dermawan kepada orang tuanya, Allah ganti kedermawanannya dia itu dengan cara sekarang ini orang itu bekerjanya cuma telepon-teleponan doang gitu kan. Tapi hak penghasilannya yang tadinya 15 juta Allah ganti dengan ratusan juta. Akhirnya slow living orangnya. Mek telepon ya, kita tahu. Ketika pengen ketemu orang tuanya tinggal pulang. Dia domisili di Jakarta, tinggal pulang. Pulang Surabaya, datang pagi pulang sore. Enak ya? Kalau kita kan enggak. Mikir dulu tiket sing murah apa gitu kan. Delok promosi gitu kan. Kan begitu. Kalau dia santai. Kapan mau pulang tinggal pulang ketemu sama orang tua. Santai. Subhanallah. Makanya jangan pelit ya. Sama orang tua, sama orang lain. Jangan pelit. Nah, cuma terkadang ini yang perlu diperhatikan. Kadang kita tuh suka salah teori. Sama orang nggak pelit, sama istri dan anak, sama temennya open bill, sama istri dan anaknya disuruh pergi ke pasar. Ya bisa begitu. Sama temennya, Mbak open bill aja biar nanti saya bayar bilnya jadikan satu atas nama saya saja. Coba sama istrinya, Mas, ayo Mas kita ingin makan, ya makan bebek sih enak kan. Dek, kamu pergi ke pasar, kamu beli bebek bisa makan seminggu. Makan di sana satu kali, tapi bisa dipakai makan. Ya Allah, peliti sama istri. Tidak boleh bahagia, terutama dalam kebaikan dakwah. Jangan pelit keluar. Selagi kita punya harta, kita dalam menghormati harta itu. Kata Nabi SAW, harta itu bagi kita cuma 3. Satu, apa yang kita makan. Yang kedua, apa yang kita beli berupa pakaian. Dan yang ketiga, apa yang kita infakkan. Maka infak kepada istri, kepada anak, kepada masyarakat, kepada dakwah, supaya kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan hasil dari harta tersebut. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, Nabi mengatakan wasu'ul khuluq. Di antara dua perkara yang bukan sifat seorang mukmin itu adalah perangai yang buruk, akhlak yang buruk, lisan yang kotor, ya, yang suka mencaci, suka memaki, itu tidak bagus. Seorang mukmin lisannya tidak seperti itu. Kemudian perbuatan-perbuatannya yang di luar konteks dia sebagai seorang muslim itu tidak. Pokoknya segala akhlak yang buruk itu bukan ciri orang beriman. Itu bukan ciri orang beriman. Segala akhlak yang buruk, perangai-perangai yang buruk, suka menipu lah, suka berbohong lah, dusta, itu bukan sifat orang beriman. Karena orang beriman tidak memiliki sifat seperti itu. Nah, oleh karena yang pertama sekali, perhatikan dua hal ini. Jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam sifat ini, yaitu bakhil dan akhlak yang buruk. Karena orang beriman tidak akan memiliki kedua sifat ini. Inilah dua hadis yang bisa kita ambil perhatian sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Itu tadi hadis Abdullah bin Abbas, dan yang kedua adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena tadi ada himbauan di komplek ini akan ada jalan sehat atau jalan capek? Jalan sehat. Terus setiap hari jalan. Ada jalan. Alhamdulillah komplek saya sudah selesai. Dan saya izin, saya tidak bisa ikut jalan saya karena setiap hari saya jalan. Tapi begini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim.